Apakah penyelidikan atas hilangnya Amy Bradley yang belum terpecahkan, subjek dari serial Netflix yang sangat banyak ditonton, sedang memanas saat ini? Dengan detail baru, teori potensial, dan pembaruan, kami akan menghadirkan para penyelidik swasta yang benar-benar sedang menyelidiki kasus wanita muda yang tiba-tiba menghilang dari kapal pesiar hampir 30 tahun yang lalu ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kami terus mengikuti kasus dingin aneh Amy Bradley ini, terutama setelah kisah yang hampir 30 tahun ini kembali menjadi sorotan. Karena sorotan dari serial dokumenter Netflix Amy Bradley is Missing yang rilis musim panas lalu. Sebentar lagi, saya akan menghadirkan penyelidik swasta yang telah menangani kasus ini. Bagaimana perkembangan terbaru dan status penyelidikan? Apakah sudah ada petunjuk baru? Kita akan membahas semuanya. Untuk gambaran lengkap, inilah yang kita bicarakan. Amy Bradley, 23 tahun dari Virginia, tiba-tiba menghilang tanpa jejak pada 24 Maret 1998 dari kapal pesiar Royal Caribbean Rhapsody of the Seas saat berada di kapal bersama keluarganya. Ini terjadi ketika kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Curaçao dari Aruba. Sebelum menghilang, dia terakhir terlihat di diskotik kapal bersama saudaranya Brad. Keesokan paginya, dia sudah tidak ada. Tidak ada bukti keberadaannya di kapal, pintu balkon di kabin keluarga terbuka. Ayahnya mengatakan terakhir kali dia melihatnya. Dia sedang tidur di luar sana. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, meskipun secara hukum dia mungkin telah dinyatakan meninggal pada tahun 2010. Tidak ada ada teori-teori, ada bukti potensial bahwa dia masih hidup. Kita akan membahas itu. Meskipun omong-omong, belum ada penangkapan, tidak ada dakwaan, tidak ada apa-apa yang terkait dengan hilangnya dia. Penyelidikan FBI atas kehilangannya masih berlangsung. Ada hadiah sebesar $25.000 bagi siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada ditemukannya dia. Sekarang saya akan mengatakan ini. Satu orang yang menjadi tokoh sentral dalam semua ini adalah seseorang yang dikenal sebagai Alistair Douglas, seorang musisi yang bermain di band di kapal dan diduga menari bersama Amy hanya beberapa jam sebelum dia menghilang. Keduanya mungkin bersama di dek. Ini menurut Cosmopolitan. Ini mungkin didukung rekaman kamera pengawas dan kesaksian saksi. Sekarang, untuk memperjelas, dia dengan tegas membantah terlibat dalam hilangnya Amy dan dilaporkan telah diinterogasi oleh FBI serta menjalani tes poligraf. Menurut dokumenter Netflix, dia tak pernah didakwa atau ditangkap. Namun Douglas berbicara tahun lalu di saluran YouTube jurnalis kejahatan nyata James Renner mengatakan bahwa Amy yang mendekatinya bercerita tentang keluarganya dan hidupnya. Ia bilang gay dan keluarganya memaksanya ikut liburan ini, katanya ke Renner. Sekitar 5 menit sebelum jam 1, saya bilang harus pergi dan keluar dari area penumpang. Itu percakapan dan pertemuan terakhir saya dengannya. Namun, itu hanya cerita, tampaknya tidak sesuai dengan keterangan saksi yang diduga melihat mereka bersama. Di dek atas yang saya sebutkan tadi antara pukul 5.30 sampai 5.45 pagi. Dia lalu berkata, kutipan, sekitar pukul 7, saya dibangunkan oleh panggilan dari manajer hotel dan dia bertanya kepada saya, Douglas, apakah kamu punya seorang wanita di kamarmu? Itu kencan yang dilarang. Saya bilang, tidak, dan bertanya alasannya. Dia bilang, wanita yang kamu temui di klub tadi malam tidak ditemukan. Dia menjelaskan semua orang diinterogasi dengan tes pendeteksi kebohongan saat itu. Mereka tidak banyak bicara padaku. Mereka melepas kabel dari tubuhku. Douglas mengatakan agen FBI mewawancarainya beberapa kali dan mengonfirmasi bahwa dia sudah bersih. Dan kutip, saya kehilangan banyak kesempatan karena ini. Begitu nama saya dicari di Google, mereka mengaitkan saya dengan gadis hilang itu dan saya kehilangan kontrak. Kenyataannya adalah, tidak peduli berapa lama pun, kebenaran selalu muncul ke permukaan. Sekarang, menurut majalah People, telah ada setidaknya setengah lusin dugaan penampakan Amy selama bertahun-tahun. Di Pulau Karibia, Aruba, FBI menyelidiki dugaan penampakan ini, namun tidak pernah terbukti. Ada banyak teori beredar, bahkan bulan lalu mantan pacar Amy diduga bicara ke media, memberikan beberapa informasi menarik yang juga ingin saya bahas. Tapi, saya juga harus mengatakan ini, oke? Terakhir kali kita membahas Amy Bradley dalam kasus ini, kita membicarakan bagaimana menurut The Hollywood Reporter,
Serial Netflix tersebut menarik banyak perhatian pada Amy dan kasusnya, dan seorang sumber yang dekat dengan produksi mengklaim ada, kutip, petunjuk yang sangat signifikan. Seperti tuduhan bahwa bartender atau pelayan wanita di kapal itu tidak banyak bisa bahasa Inggris. Pada malam Amy menghilang, dia berteriak, "Senyorita diculik," dan sumber media menyebutkan dia diperintahkan diam. Ada juga laporan tentang alamat IP mencurigakan yang tampaknya sering masuk ke situs orang hilang tentang Amy, dan bahwa alamat IP ini terhubung ke sebuah perangkat di kapal di Barbados. Salah satu teori adalah seseorang yang diduga terlibat penculikan ingin memantau perkembangan kasusnya. Ada teori lain bahwa mungkin saja Amy sendiri yang menggunakannya untuk memantau. Bahkan ada teori lain bahwa bukan hanya dia masih hidup, tapi dia juga sedang hamil dan dia punya seorang anak. Menurut Daily News, Amy mungkin enggan muncul karena telah hamil dan punya anak akibat perdagangan atau pekerjaan seks. Semua ini hanya tuduhan dan teori, belum ada bukti yang membenarkannya. Saya akan membahasnya lebih lanjut saat mengundang penyelidik swasta. Namun, Daily News, New York, Daily News melaporkan ada agen FBI baru untuk kasus ini dan FBI telah mewawancarai seseorang yang diduga melihat Amy di Barbados. Dan omong-omong, berbicara tentang FBI, dalam pernyataan terbaru kepada The Hollywood Reporter, mereka mengatakan, "Kami tidak memiliki informasi lebih lanjut selain poster pencarian informasi. Tips dapat dikirimkan melalui 1800 call FBI atau di tips.fbi.gov." Oke, saya ingin menghadirkan dua tamu spesial, Jim Carrey dan Earl Nance, penyelidik swasta yang menyelidiki kasus ini. Tuan-tuan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini. Saya ingin mulai dari sini sebenarnya. Dan Jim, saya akan mulai dengan Anda. Bagaimana Anda bisa terlibat dalam kasus ini? Bagaimana Anda bertemu dengan keluarga Bradley? Bagaimana Anda bisa terlibat? Saya bertemu keluarga Bradley melalui Beth Holloway dan Beth Holloway serta Greta Van Susteren. Saya menangani kasus Holloway dengan Greta. Saya sedang di Curaçao tinggal dengan anak dan istri saya dan kami diperkenalkan kepada keluarga Bradley dan saya ingin membantu keluarga Bradley dan mereka memang membutuhkan bantuan. Dan sudah berapa lama Anda bekerja dengan mereka? Sekitar 4 tahun, saya rasa 4 tahun, ya. Dan Anda sendiri, Earl? Saya bertanya dengan Swaifana Ron pada tahun 1989 dan saya membantu mereka dengan beberapa projek. Saya jadi mengenal keluarga itu, saya jadi mengenal Amy. Dan itu adalah dan masih merupakan sebuah kehormatan besar. Jadi kami sudah sangat dekat sejak tahun 1989 dan Wow. kami sudah menghadiri pesta kelulusan untuk Amy. Semua perayaan sih untuk Brad dan semua sesuka duka selama 30 tahun terakhir yang telah kita lalui bersama. Dan aku akan bilang padamu, Earl, maksudku, saat dia menghilang, itu pasti sangat berat juga untukmu. Maksudku, bagaimana hubunganmu dengan Amy? Seperti apa dia menurutmu selama waktu yang kau habiskan bersamanya? Amy dulu dan sekarang adalah seorang yang sangat dia adalah pesaing yang gigih. Dia punya intensitas seorang atlet, dia seorang pemimpin. Dia tidak pernah mundur dari tantangan apapun. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya menghadapi hidup. Dan dia menerima tantangan hidup dengan antusias dan dia bekerja dengan sangat-sangat disiplin dan sangat tekun. Dan kau bisa melihat itu baik dalam usahanya di bidang akademik maupun di basket. Maksud saya, dia adalah pemain basket yang hebat. Dia terdengar seperti orang yang luar biasa, yang itulah mengapa tidak mengherankan jika ada begitu banyak orang yang peduli dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kamu bilang adalah, jadi Jim, giliran kamu. Apa teorimu? Apa yang saya asumsikan? Saya kira mungkin kalian berdua, Jim. Apa teorimu tentang apa yang terjadi pada Amy? Dan apakah kamu percaya saat kita duduk di sini hari ini dan membicarakan Amy, apakah kamu percaya dia masih hidup? Jadi dari apa yang saya pelajari dan juga yang saya dan Earl pelajari serta tim lainnya, ada banyak orang lain yang membantu kami
Kami punya orang-orang di media sosial yang bekerja sangat keras untuk membantu kami. Malam itu atau pagi itu, tanggal 24 Maret, dia pergi ke disco. Dan saya pikir pria itu, Yellow Douglas, tertarik padanya. Dia sangat energik, dia suka berbicara dengan orang-orang. Dia sangat baik. Dan saya pikir dia diambil entah kapan di antara pukul 5.30 dan pukul 6 pagi. Saya lebih melihat sekitar pukul 6 kurang seperempat, saya pikir dia meninggalkan kamar. Di mana 3 saksi melihatnya di lift bersama Douglas. Di diskotik itu adalah lift kaca besar dan kamu bisa melihatnya. Dan kami memiliki 3 saksi yang benar-benar melihat mereka berdua. Jadi mereka cukup kredibel. Dan kemudian saya pikir dia mungkin telah dibius. Kemungkinan besar dia dibius. Jadi salah satu saksi melihat itu, Douglas turun setelah mereka berada di diskotik dan mengambil minuman berwarna gelap. Dan saya tahu Amy tidak minum kopi dia. Jadi kemungkinan yang besar itu adalah soda. Dia lalu naik ke atas menemui Amy dan menyalakan musik yang menurut saksi terasa aneh. Saya mengetahuinya pukul 6 pagi. 10 menit kemudian mereka hanya melihat Douglas sendirian tanpa tanda-tanda Amy. Jadi Kak, dari apa yang telah kami pelajari, apa yang saya dan Earl pelajari, kami percaya bahwa dia telah dibius. Ya, saya pikir ada orang lain di atas sana. Saya pikir ada orang lain yang datang ke kapal itu dan naik ke kapal itu di Aruba malam sebelumnya. Dan saya pikir orang itulah yang sebenarnya membawa dia keluar dari kapal di dalam sebuah kontainer. Kemungkinan besar dari yang kami dengar itu adalah kotak musik atau kotak besar yang sangat besar. Mereka membawa itu lewat lifting service, tempat mereka mengeluarkan sampah, mengeluarkan cucian, dan maju membawa makanan untuk bagian berikutnya dari pelayaran. Dia dibawa keluar lewat jalur itu karena 3 atau 4 perahu datang mengambil barang dari kapal. Dan kami percaya bahwa dia dibawa keluar lewat jalur itu lalu dibawa ke suatu tempat. Itulah yang kami yakini. Sejauh dia masih itu saya pikir adalah kemungkinan PL. Tapi saya tidak tahu. Saya dan Earl sedang mencari tahu dan mengumpulkan fakta. Dan kami kalau mencarinya, kami mencari siapa saja yang pernah melihatnya. Dan kami berdoa semoga dia masih hidup. Tapi karena dia sudah terlihat, kemungkinan besar dia masih hidup. Earl, saya ingin kamu ikut bicara di sini karena saya membaca dan tolong koreksi kalau saya salah. Apakah kamu berbicara dengan siapapun tahun lalu yang mengonfirmasi bahwa Amy memang masih hidup? Ada lagi yang bisa kamu ceritakan tentang itu? Ya, kami telah didatangi beberapa orang yang meninggalkan kepada kami bahwa Amy memang masih hidup. Kami berbicara dengan satu orang dan Jim dan aku sama-sama bertanya padanya, apakah kami membuang-buang waktu? Apa yang bisa kami lakukan untuk membawa kasus ini ke suatu kesimpulan? Nah, dia berkoma, tidak, dia masih bersama mulia saatnya dan dia masih saya dulu. Apakah pria ini dapat dipercaya? Natal. Itulah masalahnya dengan begitu banyak petunjuk yang coba saya dan Jim telusuri, yaitu begitu banyak yang ternyata buntu atau orang-orang misterius yang hanya mencari imbalan. Berpikir bahwa kamu tahu, keluarga Bradley adalah keluarga Amerika yang kaya, yang akan mudah mengeluarkan uang, dan sayangnya keluarga Bradley serta upaya pencarian kami terbatas oleh kurangnya sumber daya. Tapi kami untuk mencoba menelusuri setiap petunjuk, dan itulah yang kami niatkan untuk lakukan. Ya, Jim, apa tadi itu? Aku sedang membaca tentang seorang petugas administrasi polisi dari Curaçao yang pernah menghubungi keluarga Amy dulu dengan informasi. Maksudku, Earl menyebutkan, kau tahu, uang memainkan peran penting dalam situasi ini. Bisakah kamu jelaskan kepada kami apa yang terjadi di sana? Ya, itu adalah pria yang kami ajak bicara di Curaçao pada bulan November 2024. Kami melakukan perjalanan ke sana untuk mewawancarainya. Namanya Herman Goilo, dan dia menggambarkan dirinya sebagai petugas polisi di Pulau Curaçao. Dan saya melakukan sedikit penyelidikan. Saya sudah membuat beberapa kontak dan saya mengetahui bahwa dia hanyalah seorang pegawai administrasi
Dia pegawai administrasi dengan banyak informasi. Dia tahu apa yang terjadi di kantor polisi, dan dia tahu seluk-beluknya. Dia suka bicara dengan keluarga Bradley sejak tahun 1999. Dia sudah berhubungan. Kami punya surat-surat, kami punya transkrip percakapannya dengan keluarga Bradley. Mengabari mereka, ya dia masih hidup. Saya sudah melihat dan bicara dengannya. Saya tahu lokasinya. Disepakati sampai menenaris membeli $50,000 untuk memberitahu keberadaan Amy. Kami punya mesin tebak agen Interpol di sana saat itu, dan pertukaran seharusnya dilakukan, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau cek, dia hanya mau uang tunai, dan mereka menjelaskan kepada saya bahwa mereka tidak bisa membawa uang tunai ke pulau itu dengan pesawat kami. Dia tapi seperti kenal seseorang dan akan membawa kita pada sesuatu yang kami harapkan. Tidak, itu yang saya yakin. Jelas ini hanya faktor yang memperumit sebagai bagian dari penyelidikan, tapi senang mendengarnya. Dia mungkin memilikinya, Anda mungkin percaya dia memiliki informasi yang kredibel. Apakah Anda masih berhubungan dengannya? Apakah Anda tahu kapan Anda akan melakukan percakapan lanjutan dengannya, Earl? Saya rasa saat ini dia tidak sedang berkomunikasi dengan kami, Om. Tapi kami berharap dapat membangun kembali jalur komunikasi itu di masa depan. Dan Earl, seperti yang saya pahami, selama penyelidikan ini berlangsung, saat kita semua mendengarkan Jim menjelaskan kemungkinan garis waktunya di sini, kamu sedang memeriksa log keamanan, catatan kartu akses, berbicara dengan para saksi. Apa yang harus kita ketahui tentang bukti potensial itu? Kamu harus tahu bahwa ada sejumlah saksi yang kredibel yang telah lulus tes poligraf dan bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka melihat Amy. Dan jauh setelah menghilang dari kapal pesiar itu yang membuat kami terus bertahan. Asal kau tahu, satu orang melihatnya di pantai menyelam di daerah terpencil Curaçao. Orang lain melihatnya di sebuah hotel. Kami mendapat pernyataan dari seorang operator kasino di Aruba bahwa dia pernah berada di kasino mereka. Jadi kami terus mendapatkan potongan-potongan petunjuk ini yang percayalah selalu kami telusuri sampai mereka tidak punya petunjuk lagi. Earl, bagaimana pendapatmu tentang teori bahwa Amy masih hidup, tapi dia sedang hamil, kau tahu, punya anak, dia terus-menerus memantau apa yang terjadi dengan masuk ke situs web ini, yang membahas tentang hilangnya dia melalui alamat IP yang terhubung ke sebuah kapal di Barbados. Kamu tahu, itu salah satu teori yang muncul terutama setelah serial Netflix itu. Menurutmu, ada kebenaran dari semua itu? Amy yang aku kenal tidak akan pernah meninggalkan keluarganya. Amy yang aku kenal tidak akan pernah memutus komunikasi dengan orang tuanya. Menurutku sangat dekat, dia dan saudara laki-lakinya, Brad, juga sangat dekat seperti kakak beradik pada umumnya. Kecuali entah bagaimana saat ini dia kehilangan kemampuan mental sepenuhnya. Saya tidak bisa melihat bahwa Amy tidak akan menghubungi keluarganya. Dia punya kemampuan untuk melakukannya. Sekarang apakah mungkin dia sedang ditahan tanpa keinginannya? Ya, Apakah mungkin dia mengambil kesempatan dan sesekali memeriksa situs web itu? Herdai kami melakukan segala yang kami bisa untuk melacak alamat IP ini. Jim dan aku sudah menyusuri jalan tanah paling sepi di Curaçao, melacak alamat-alamat IP ini. The Gansburg yang terbaik. Kami kesulitan, kau tahu, untuk mendapatkan lokasi yang tepat sekarang, tapi kami sedang mengusahakannya. Jim, ada banyak hal yang muncul setelah serial Netflix itu, bahwa ada 3 petunjuk besar itu, dan aku sebutkan, kau tahu alamat IP ini
ide tentang, kau tahu apakah Amy sedang hamil? Ada yang bilang bartender malam itu berkata senyorita diculik atau semacamnya. Bahwa dia mengatakan dia menyaksikan sebuah penculikan dan diberitahu untuk diam. Apakah ini seseorang yang pernah Anda ajak bicara? Apakah ada sesuatu di sana? Apakah ini benar-benar petunjuk yang nyata? Ya, kami sudah berbicara dengannya di Honduras. Dia adalah seorang bartender. Dan saksinya adalah salah satu gadis yang melihat Amy dan Yellow di lift. Dia yang melihatnya pergi mengambil minuman untuk Amy. Dia sudah meninggal sekarang, tapi dia pernah bersaksi di hadapan Dewan Juri di Virginia. Dia punya kesaksiannya, tapi dia sudah meninggal. Kami berbicara dengannya dan saya percaya, saya percaya dia tahu bahwa dia sudah meninggal dan dia langsung diam saja. Ya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dewan Juri Besar, maksud saya, tentang Dewan Juri Besar apa? Itu tahun 2002, 2003 Ya, di pengadilan federal, pengadilan distrik untuk Virginia Timur di Richmond. ya, Tentang, saya minta maaf, untuk terkait dengan siapa atau tuduhan apa? Mereka sedang menyelidiki hilangnya Amy dan orang-orang yang mungkin terlibat. Saya percaya mereka benar-benar mengincar karakter kuning ini dan mereka mencoba mencari alasan yang mungkin untuk mencari surat perintah penangkapan bagi mereka yang mungkin terlibat. Tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada bukti yang dapat ditindaklanjuti yang bisa membangun kasus prima facie yang muncul dari Dewan Juri itu. Jim, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jadi Bradley, oke. Brad mengirimkan pernyataan langsung ke Law and Crime. Saat membahas ini di episode Sidebar sebelumnya tentang pencarian tersebut, muncul artikel yang membahas petunjuk investigasi baru. Dan dia berkata, kami didorong oleh beberapa petunjuk dan informasi yang kami dapatkan sejak serial Netflix itu tayang. Namun, artikel terbaru yang mengklaim bahwa pekerja bar yang Elizabeth Lewis sebutkan dalam kesaksiannya telah muncul, itu tidak benar. Kami belum tahu siapa dia atau di mana dia berada. Menurut saya, klaim Amy adalah ibu dari seorang anak hanyalah spekulasi. Kami tidak tahu siapa sumber informasi artikel itu. Kami menghargai perhatian dan minat yang ada melalui upaya kami di tingkat negara bagian dan federal. Akan ada 2 surat yang sangat penting dengan permintaan tertentu yang dikirimkan kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Direktur FBI Kash Patel, dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem oleh Jaksa Agung kami, Jason Miyares, Gubernur Glenn Youngkin, Wakil Gubernur Winsome Sears, dan tim Senator Chuck Grassley di Komite Kehakiman Senat. Ada beberapa hal yang sedang diproses dan belum bisa saya ungkapkan, tapi kami terus mengikuti setiap petunjuk yang ada. Kami akan terus mencari Amy, jawaban, dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Jim, adakah yang bisa Anda ceritakan kepada kami tentang upaya yang ditujukan kepada para pembuat undang-undang dan mereka yang ada di Departemen Kehakiman ini? kami, sekelompok dari kami, harus pergi dan bersaksi serta berbicara di hadapan Komite Kehakiman di District of Columbia. Saya yakin itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Mereka masih mengerjakannya. Kantor Senator Grassley yang menangani hal itu. Dan yang saya tahu saat ini mereka masih terlibat di dalamnya. Kami sedang berusaha mendapatkan bantuan dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. Keadaannya memang begitu sekarang. Jadi kami hanya menunggu. Hopefully, semoga diri saja semuanya sini berjalan lancar dan dia memberi kami banyak bantuan. Jadi kami pikir begitu. Tapi, Ya, kamu tahu, kembali ke Yellow Douglas, banyak orang tidak mengetahuinya. Maksudku teman sekamarnya saja bahkan tidak diwawancarai di atas kapal. Saudara orang kan yang tinggal di kamarnya tidak diwawancarai. Menurutku itu luar biasa. Mereka tidak mau wawancarai teman sekamar dari tersangka utama. apa mereka pernah menjelaskan alasan mereka seperti itu? Tidak, mereka tidak memberi penjelasan pada keluarga Bradley, sehingga keluarga Bradley merasa dirugikan. Mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima dan banyak orang yang tidak diwawancarai. 2 gadis muda yang melihat Amy dan Kuning pagi itu, mereka tidak punya kunci
kartu kunci mereka untuk kembali ke kamar mereka. Terus sekitar mungkin pukul 6:10 mereka kembali ke kamar dan mengetuk pintu. Dua gadis muda agak berisik di koridor. Ibunya selalu bangun pagi, membuka pintu dan berkata, "Tenang, ini masih jam 6 pagi." Mereka tidak pernah mewawancarai ibunya untuk memastikan mereka sudah bangun pukul 6 pagi. Hal-hal kecil seperti itu yang saya temukan, banyak ketidaksesuaian seperti itu. Jadi, Jim atau Earl, apakah kalian pernah berbicara dengan Douglas? Tapi dia dengan tegas membantah omong-omong terlibat dalam hal ini. Apakah salah satu dari kalian pernah punya kesempatan untuk berbicara dengannya tentang hal ini? beberapa polisi. Dia benar-benar menyangkalnya, dia benar-benar tidak melakukannya. Dia bahkan pada dasarnya menyangkal bukti nyata berupa kunci kamar itu. Maksud saya semua tercatat dia masuk pukul 3:35 pagi. Tapi dia terus-menerus bilang kalau dia sudah masuk kembali ke kamar jam 1 pagi, dia akan langsung melihat di kertas dan bilang, tidak, itu salah. Ada beberapa nama yang bolak-balik, menurut saya itu menarik. 2 pulau kecil, Aruba, Curaçao, Bonaire hampir tidak disebutkan sama sekali. Trinidad dan Tobago sering disebutkan. Tapi saya pribadi percaya dia akan dibawa ke Aruba. Hanya saja sesuatu terjadi, jadi mereka menunggu di Curaçao. Namun di antara pulau-pulau ini, Kamu pikir ada semacam kelompok, ada semacam organisasi, semacam jaringan di sini? tentu saja ya benar sekali. Dan kami punya namanya. Saya hanya tidak ingin mengungkapkannya, tapi kami memang punya nama-namanya. Earl, aku ingin dengar pendapatmu. Sebagai kenalan keluarga Bradley dan Amy, saya ingin menanyakan tentang Tom. Dia tidak memberikan nama belakangnya, berbicara kepada East Idaho News. Bulan lalu, katanya dia pernah berkencan dengan Amy. Dia mengklaim bahwa Amy adalah biseksual, yang entah bagaimana juga menjadi teori yang berperan dalam hilangnya dia setelah acara Netflix itu. Dia mengatakan dia tidak pernah percaya bahwa Amy jatuh ke laut, bahwa dia terbang ke Curaçao untuk membantu pencarian, mengklaim bahwa saat pulang dari pencarian bersama Brad, saudara laki-laki Amy, dia mengatakan Amy berteriak, "Brad," dari mobil yang lewat. Mereka berbalik, mobilnya sudah tidak ada. Apa pendapatmu tentang semua itu? Menurut saya Tom sangat dapat dipercaya. Dan saya percaya sampai hari ini bahwa Tom sangat mencintai Amy dengan sepenuh hatinya. Selain beberapa nama yang disebutkan oleh Jim telah menguatkan cerita tentang Amy yang berteriak kepada Brad. Dari kementerian yang sedang bergerak itu. Mereka bergerak ke arah yang berlawanan, dan para informan rahasia memberitahu kami bahwa itulah alasannya. Mereka merasa perlu membawa Amy keluar dari Curaçao karena Brad dan Amy terhubung dalam momen yang sangat singkat di Curaçao. Dan Earl, hanya untuk memperjelas, kamu ide ini, bahwa dan aku masih belum benar-benar memahaminya, bahwa entah bagaimana seksualitas Amy berperan dalam apa yang terjadi padanya, tidak ada hubungannya, kan? Aku bahkan tidak tahu kenapa teori itu muncul, jujur saja. Ya, kami itu juga pertanyaan yang sama yang aku dan Jim miliki. Itu tidak relevan. Itu mungkin bagian dari agenda Hollywood. Itu jelas tidak relevan dengan pencarian kita dan semua yang kita tahu tentang Amy. Dan terutama semua yang kita tahu tentang kasus ini. Itu tidak relevan dan tidak punya. Aku tidak tahu kalau menaik dari tempatnya dalam narasi. Izinkan saya bertanya ini sebelum kita akhiri. Earl, saya mulai dari kamu. Acara Netflix sudah tayang. Itu membawa jauh lebih banyak perhatian pada kasus ini. Apakah kamu yakin akan ada penyelesaian tentang apa yang terjadi pada Amy? Menemukan Amy, mendapatkan jawaban dalam waktu dekat? Apakah kamu yakin tentang itu? Omong-omong, saya juga mau tanya karena nanti saya akan tampilkan info lebih banyak tentang Amy di akhir. FBI, penyelidikan ini masih terbuka. Apakah kamu juga sudah berbicara dengan FBI? Kamu kerja sama dengan mereka dalam penyelidikan ini? Saya udah sharing dengan FBI sejak awal, pada tahap-tahap awal penyelidikan. Sejauh yang saya tahu, hampir tidak ada kontak atau komunikasi dari FBI dalam 3 tahun terakhir.
Jadi guys, bagian pertama ada keyboard baru dari Nissan, ada ya IKEA. Saya percaya, oh ya, saya percaya kita akan menemukan jawabannya dia. Saya berdoa untuk jawaban-jawaban itu setiap hari, Jesse, dan saya percaya kita akan menemukannya. Saya setuju. Aku sebenarnya aku sudah berbicara dengan FBI lewat telepon dengan agen baru yang ditugaskan untuk kasus ini menggantikan agen sebelumnya. Aku sudah memberikan beberapa dataku kepadanya, tidak semuanya. Dia bilang dia sedang mengerjakannya agar semoga benar. Tentang Amy, ya kita sudah ada semakin dekat. Ya aku benar-benar merasa kita sudah semakin dekat. Kita punya beberapa bukti yang bagus. Kita hanya malah perlu turun langsung ke lapangan dan pergi ke tempat-tempat untuk berbicara dengan orang-orang. Dan aku rasa kita sudah cukup dekat. Aku rasa kita akan tahu membawa penyelesaian untuk ini dan menemukan Amy atau menemukan apapun yang bisa kita temukan. Itu akan membantu kasus ini. Izinkan aku memberitahu siapapun yang menonton ini dan punya informasi, segera hubungi Jim dan Earl. Dan juga, omong-omong, kamu bisa menghubungi FBI. Penyelidikan mereka masih terbuka. Ada hadiah sebesar $25.000 yang siapapun yang tahu informasi tentang Amy diminta menghubungi FBI, kedutaan, atau konsulat Amerika Serikat terdekat. Dan untuk menegaskan lagi, sejauh yang kami tahu tentang Amy, dia akan berusia 51 tahun hari ini. Dia menghilang. Tinggi 5 kaki 6 inci, bertato setan Tasmania memutar bola basket di bahu, dan tato matahari di punggung bawah. Simbol Tiongkok di pergelangan kaki kanan, dan cicak gecko di pusar. Kami berharap yang terbaik untuk keluarga Bradley. Dan semoga ada penyelesaian di sini, dan kami akan terus mengikutinya di sini di Sidebar. Tapi Jim dan Earl, terima kasih banyak sudah datang, dan terima kasih banyak atas pekerjaan yang kalian lakukan, telah lakukan, dan terus lakukan. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.